Halo Sucar, kali ini kita akan membahas film bergenre crime thriller yang dirilis pada bulan Juli tahun 2020. Ada sesuatu yang menarik dari film ini, terdapat 3 cerita sekaligus dalam satu film yang akan kita bahas. Pertama, tentang seorang pecandu obat-obatan yang terjebak dalam aksi kriminal. Kedua, polisi yang dipermalukan dalam sebuah misi dan ia mengambil jalan pintas untuk memperbaiki namanya. Yang ketiga, seorang wartawan khusus investigasi akan dipecat dari pekerjaannya dan ia harus mencari sebuah kasus besar untuk diinvestigasi agar ia dapat kembali bekerja. Catatan penting, film ini sendiri diambil dari kisah nyata berlatar pada tahun 1989. Dan alur dalam film ini terkesan berbelit-belit, maka dari itu kalian harus stay dan terus menonton sampai habis agar paham alur ceritanya. Maaf terlalu lama berbicara, yuk masuk ke dalam filmnya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa. And boom! Film dibuka dengan seorang pria bernama Daniel Leger. Ia adalah pria berkebangsaan Kanada yang fasih berbahasa Perancis. Sedikit bocoran, Daniel adalah seorang pecandu heroin. Kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama Victor Malerek yang juga berkebangsaan Kanada. Ia adalah wartawan khusus investigasi yang bekerja pada kantor Globe. Dan rekan kerjanya bernama Norm yang sedang merekam setiap pembicaraan Victor dan juga kliennya. Saat sedang wawancara, ternyata kliennya tersinggung dan marah atas pernyataan yang dilontarkan oleh Victor dan memutuskan untuk menyudahi wawancara tersebut. Victor yang emosi tampak ingin mengejar kliennya. Melihat hal itu, rekan-rekannya berusaha mengejar Victor. Namun yang terjadi, Victor hanya ingin ke rumah sakit untuk menjenguk istrinya yang bernama Anna yang baru saja melahirkan seorang anak manusia. Ya betul, anak manusia. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Robert. Ia adalah petugas DEA yang menangani kasus narkotikoi dengan seorang rekannya bernama Don Moore. Di sisi lain, Daniel ke sebuah rumah untuk mencari pria bernama Michael, namun ia tidak menemukannya. Kita juga diperkenalkan dengan seorang pria bernama Arthur. Ia adalah bos pada perusahaan Globe atau atasan Victor. Di sini, ia memarahi Victor karena tidak bisa memberikan berita yang baik selama 2 bulan terakhir. Dan Arthur menyuruhnya untuk memberikan liputan secepatnya agar ia bisa tetap bertahan pada kantor tersebut. Okay, but your mind's in 93 orbits. Pick an easy subject. You do one story a week. It's not about the money, all right? It's about my process. Daniel pun terus mencari Michael sampai ke sebuah dermaga kapal. Sesampainya Daniel, ia mengetuk sebuah perahu dan ternyata Michael sedang berpesta heroin bersama rekannya bernama Glenn Picker. Glenn mulai mengambil sebuah heroin dan mulai menghisapnya. Ia juga menawarkan kepada Daniel. Sempat Daniel menolak karena Daniel ini telah berhenti memakai heroin kurang lebih 6 bulan, namun karena terpaksa akhirnya dia mengambil dan mulai menghisap. Seketika Daniel pun ngefly. How long's it been? 6 months. Pagi harinya saat Daniel bangun, dompet dan beberapa uangnya telah hilang diambil oleh Michael. Dengan kejadian tersebut membuat ia tidak bisa apa-apa dan hanya tersisa motor satu-satunya. Glenn pun menawarkan ia untuk bekerja di perahunya. Mendengar tawaran tersebut, Daniel yang sudah tidak memiliki apa-apa langsung menerima tawaran dari Glenn. Di sisi lain, Robert sedang merencanakan agar bisa kembali ke posisinya dan memperbaiki nama. Karena sebelumnya ia telah gagal dalam misi penangkapan narkoba yang membuat namanya menjadi buruk. Tapi di sini tidak dijelaskan dan sen misi Robert yang gagal hanya sebuah narasi. Pagi harinya, Victor ke sebuah kantor polisi untuk mewawancarai seorang kepala petugas kepolisian, namun lagi-lagi hasilnya nihil dan tidak mendapatkan apa-apa. The point of an operation like this is to make Canada. Thanks, Sergeant. Daniel yang telah bekerja untuk Glenn mendapatkan tugas untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Go to that address
As for Mary, Di kantor Arthur, Victor meminta diterbangkan ke Thailand untuk menyelidiki kasus gembong narkoboy yang dipenjara pada negara Thailand. Namun, terjadi perdebatan antara Arthur dan juga Victor karena Arthur kurang setuju dengan rencana tersebut. Tapi, Arthur masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk Victor dan membiayai seluruh keberangkatannya. Mendengar hal tersebut, Victor pun tampak senang. Di sisi lain, ternyata Glenn bertemu dengan Robert untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Oke, sampai di sini gue kasih titik terang sedikit biar kalian nggak terlalu ambigu. Jadi rencana Robert di sini ingin bekerja sama dengan Glenn untuk mengungkap kasus narkoboy, di mana kita tahu jika Glenn ini adalah salah satu pemakai dan juga pengedar narkoboy. Rencananya mereka akan menjebak seorang yang sudah mereka kenal saat transaksi narkoboy di negara Thailand. Nah, sampai di sini kalian agak sedikit paham lah tentang rencana licik Robert untuk mengembalikan nama baiknya. Daniel pun ke sebuah tempat sesuai alamat yang telah diberikan oleh Glenn untuk menjemput sebuah paket. Di sini ia bertemu dengan wanita bernama Mary dengan tubuh yang dipenuhi tato palsu dan seperti Jamet Kuproy tapi versi impor boy. Sehari-harinya ia menjual jam tangan di toko tersebut. Terlihat jika Daniel seperti menyukai Mary yang membuat ia salah tingkah. Sen berpindah ke negara Thailand, tepatnya di ibu kota Bangkok. Victor pun telah sampai ke negara 1000 wanita dengan kencing berdiri. Victor langsung ke tempat di mana tahanan Kanada ditahan untuk meminta izin mewawancarai, namun ia tidak mendapatkan izin dari sipir penjara. Di sisi lain, Daniel sedang berpesta dengan Mary di kapal Glenn dengan menghabiskan paket heroin titipan Glenn. Saat Daniel ingin mengasah pedangnya, namun ia mendapatkan telepon dari Glenn menginformasikan jika ia pulang pada esok hari. your business is to pick me up. Answer the phone when I fucking call, okay? Victor terus berusaha untuk bisa bertemu dengan tahanan Kanada. Kali ini ia ke tempat salah satu petinggi kepolisian di negara Bangkok bernama Jenderal Sukrat. Ia berusaha untuk bisa mendapatkan izin bertemu dengan tahanan Kanada. Namun lagi-lagi kembali Victor tidak mendapatkan izin. You cannot write that. Robert pun telah merencanakan untuk keberangkatan mereka ke Thailand, di mana itu adalah salah satu operasi besar yang akan dilakukan bersama rekan-rekannya untuk menangkap gembong narkoboy. Hari berikutnya, Daniel menjemput Glenn. Saat sudah sampai, Glenn langsung menanyakan paket yang ia titipkan kepadanya. Karena paketnya sudah habis dipakai, Daniel membohongi Glenn jika paket tersebut di rumah temannya. Mendengar hal itu, Glenn pun menyuruh untuk mengambil. Daniel nampak sangat kebingungan ketika berada di jalan karena ia telah menghabiskan seluruh paket tersebut. Lalu Daniel ingin membohongi Glenn jika ia telah dirampok dan dihajar pada saat di perjalanan dengan menjatuhkan dirinya ke jalan dan membenturkan bibirnya ke sebuah batu. Sekembalinya Daniel ke perahu, tetapi Glenn telah mengetahui akal-akalannya sehingga Glenn tidak mau tahu ia harus membayar $1000 untuk Glenn. Daniel menjual motor, jam tangan, dan barang-barang lainnya untuk membayar hutang kepada Glenn. Namun uangnya hanya $350 dan itu tidaklah cukup untuk membayar Glenn. Glenn memaafkan kesalahan Daniel asalkan dia mau bekerja sama untuk sebuah bisnis bersama Glenn. Nah, sampai di sini kalian udah tahu titik terang bisnis seperti apa yang akan mereka lakukan. Sen berpindah ke sebuah penjara. Victor menerobos masuk tanpa izin untuk meliput dan mendapatkan informasi dari tahanan Kanada. Victor menyamar sebagai tamu yang mengunjungi tahanan Kanada tersebut. Ternyata tahanan Kanada yang ingin ia temui adalah Daniel. Kalian pasti bertanya, bukannya Daniel tidak berada di Bangkok atau kapan Daniel ditangkap? Jadi gini, di awal gue udah jelasin jika film ini memiliki 3 cerita di dalamnya. Nah, untuk scene Daniel, Robert dan Glenn itu hanya flashback atau rangkaian cerita masa lalunya sampai Daniel bisa menjadi tahanan di Bangkok. Dan untuk Victor itu adalah cerita film saat ini terjadi. Jadi scene yang dengan waktu cerita sekarang adalah cerita dari Victor. Oke, sampai di sini kalian pasti sudah paham maksud gua. Lanjut, Daniel lalu menceritakan kejadian yang ia alami sampai harus berurusan dengan kepolisian Bangkok dan dijebloskan ke dalam penjara kepada Victor. They want to meet here. Everybody can see us. Just answer. Picker here. He tells us that Setelah mendengar hal itu, Victor menyuruh Daniel untuk mengakui kesalahan di persidangan. Karena jika Daniel tidak mengakui, maka dia akan dihukum mati. Bang đi. Đi nhìn đi cũng phu tao. Ý em nghe cơ.
Easy, boy. Di dalam penjara kita bisa melihat Daniel memberikan barang ke salah satu rekannya untuk ditukarkan heroin. Jadi Daniel ini masih sangat pecandu berat walaupun ia telah dipenjara. Saat Victor kembali, ia bertemu dengan Jim Raven dan sedikit berbincang panas. Untuk sekedar informasi, Jim ini adalah salah satu orang yang termasuk bekerja sama dengan Robert pada masa lalu. Finally, something I can use from a government official. Before I print anything about this kid. Di hotel, Victor mulai mengetik wawancara bersama Daniel untuk dikirim kepada Arthur. Di sisi lain, ternyata anak dan istri Victor mulai terancam. Terlihat ada dua orang bersenjata yang ingin menerobos masuk rumah mereka. Di dalam penjara, nampak Daniel ingin membunuh seorang pecandu berat yang sedang memakai narkoboy, namun niatnya tidak jadi karena ia kasihan. Saat dia ingin kembali, datanglah dua orang yang ingin menghajarnya, namun kedua pria itu harus terluka karena Daniel memiliki senjata. No, hey. Leave him alone, okay? Hey! Tapi Daniel juga sedikit babak belur atas kejadian tersebut. Ana yang telah terancam keberadaannya pergi ke sebuah hotel dan Ana menelpon Victor untuk menyampaikan kegaduhan yang menimpanya. Mendengar hal itu, Victor berjanji akan pulang esok harinya karena Victor juga telah menyelesaikan pekerjaannya untuk mewawancarai Daniel. Kembali ke Robert, ia mulai merekrut tim barunya bernama Al dan Dul. Bukan, tapi Al Cooper. Jadi Al ini adalah anaknya Robert, bukan anak Ahmad Dhani. Ia sedang dalam pelatihan untuk menjadi anggota DEA dan mengikuti jejak ayahnya. Robert dan Al menjemput Glenn untuk besok harinya terbang ke Thailand. Gua tekankan lagi, ini adalah flashback dari cerita film dan untuk cerita saat ini berada pada scene Victor. Victor telah menulis dan mengirim wawancaranya ke kantor Arthur, namun wawancaranya malah tidak dimuat dalam berita koran. Dengan kata lain, beritanya dibuang begitu saja dengan alasan berita Victor akan banyak menuai kontroversi karena sumber hanyalah dari Daniel semata. Melihat hal itu, tentunya Victor menjadi marah dan menemui Arthur untuk membicarakannya. Dengan sangat kecewa, Victor mengundurkan diri menjadi pewawancara karena hasil kerja kerasnya tidak dihargai. Di tempat lain, Al menemui Mary untuk menanyakan keberadaan Daniel. Setelah mendapatkan informasi, mereka langsung menuju lokasi tempat Daniel berada. Ternyata Daniel sempat ingin duluan pergi ke negara Thailand, namun aksinya digagalkan oleh Robert dan Al yang menjemputnya untuk berangkat bersama mereka esok hari. See, we're looking to expand our operations in Thailand. Setelah Victor putus asa dengan semua hal yang ia lakukan, tiba-tiba Victor mendapatkan telepon dari salah satu orang komisi keluhan publik yang meminta Victor untuk menginvestigasi kasus ini lebih dalam dan akan membiayai seluruh pekerjaannya. Malam harinya, Victor berbicara dengan Anna atas tawaran tersebut. Nampak Anna sangat tidak setuju karena kehidupan mereka mulai terancam atas pekerjaan yang dilakukan oleh Victor. Tapi karena tekad dari Victor untuk diakui kembali dan menyelamatkan Daniel dari tuduhan yang tidak sesuai yang ia lakukan, akhirnya Victor memutuskan untuk tetap lanjut menginvestigasi kasus ini tanpa persetujuan Anna. Pagi harinya, Robert dan tim mulai bergerak ke Bangkok. Mereka mulai menemui jenderal kepolisian pada kota tersebut untuk merencanakan operasi yang dinamakan Operasi Goliath. Alat-alat telah dipersiapkan di hotel untuk merekam transaksi yang akan dilakukan pada kamar hotel. Gue jelasin sedikit. Jadi Daniel ini bertugas mencari bandar narkoboy dan mempertemukan bandar narkoboy kepada Robert. Ceritanya Robert ini adalah pembeli narkoboy sebesar 10 kg. Jadi boleh dikatakan Daniel ini hanyalah perantara antara Robert dan juga bandar narkoboy. Okay, let's go. It's my friend Porn. Porn, take your name, man. 5 for 10. 5 for 10. I believe you guys. Porn, you okay with this? Namun aksi mereka tidak berjalan dengan mulus karena bandar narkoboy bernama Porn tidak mau transaksi di dalam hotel karena ia telah menaruh curiga kepada Robert. Esok malamnya mereka memutuskan untuk transaksi di sebuah jalan karena bandar narkoboy tidak mau jika dilakukan di ruangan maupun hotel. Mereka pun mulai diantar dua orang wanita atas perintah bandar narkoboy bernama Nipa dan Pimpan. Setibanya di lokasi, nampak para polisi telah mengintai mereka dan terlihat pria menggunakan motor. Ia adalah kurir pengantar narkoboy.
My bad habit. Saat akan bertransaksi, tiba-tiba BAM! Kericuhan pun terjadi. Mobil yang mulai bergerak berusaha dihentikan oleh Robert dengan menghancurkan kaca belakang. Namun malah membuat Al tertembak tepat di bagian kepalanya. Lalu mobil pun berhenti menabrak sebuah tiang. Robert yang melihat anaknya tertembak dengan cepat menghampiri, namun apa daya semua telah sirna. Kesedihan tak terelakkan karena ia harus kehilangan buah hati tercinta. Kata pujangga. Look, I know this accident was terrible. You're all fucked. Tibalah hari persidangan Daniel. Terlihat Robert menghadiri untuk memberikan kesaksian resmi atas operasi Goliath, di mana Robert memberikan keterangan palsu mengatakan jika Daniel adalah penjual narkoboy di Kanada. Jadi ini bukan flashback lagi ya, jadi ini cerita aslinya. Karena persidangan ini 2 tahun setelah kejadian yang menimpa Daniel. Dalam persidangan tersebut, Daniel mengatakan dirinya bersalah atas tuntutan hakim sesuai dengan arahan oleh Victor sebelumnya. Walau nyatanya Daniel hanyalah seorang pecandu atau pemakai heroin saja, tapi bukan pengedar. Daniel pun dijatuhi hukuman 100 tahun di penjara. Di sisi lain, Victor bertemu dengan Donald untuk wawancara kasus yang sebenarnya terjadi kepada Daniel. Victor menceritakan semua kejadian sesuai yang dikatakan Daniel sebelumnya. Thanks. Take care. Setelah selesai persidangan, Daniel kembali ke sel tahanan dan mendapatkan sebuah surat dari Komisi Keluhan Publik yang akan menginvestigasi lebih lanjut kasus Daniel. Mendengar hal tersebut, Daniel pun sangat senang. Malam harinya, Victor pun meminta maaf kepada Anna atas semua yang ia lakukan. Where are my sisters? Waktu pun berlalu, 8 tahun kemudian Daniel telah memiliki brewok tipis dengan kacamata minus dan mendapatkan surat yang isinya Daniel akan dibebaskan dari penjara. Terlihat raut wajahnya sangat-sangat gembira. Film ini ditutup dengan Victor meliput berita atas kebebasan Daniel dan tak lupa Daniel mengucapkan terima kasih kepada Victor. Selesai. Kalian mungkin bertanya, gimana nasib Robert dan rekan-rekannya? Mereka semua diberhentikan dari pekerjaan sebagai DEA dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, gimana film ini menurut kalian? Kalau menurut gue, film ini cukup menguras otak gue yang kemampuan berpikirnya yang tidak lebih dari 8 bit menjadi saingan Albert Einstein. Karena alur ceritanya yang maju mundur terlihat agak sedikit acak, terlebih lagi harus merangkum 3 cerita sekaligus. Tapi semua terbalaskan dengan ending yang memuaskan, dan untuk filmnya sendiri menurut gue udah good, dan gue gak mau komen banyak tentang film ini. Ya, namanya juga film dari kisah nyata, otomatis produser tidak bisa terlalu berlebih-lebihkan jalan ceritanya. Menurut kalian gimana film yang gue bahas kali ini? Cukup membuat otak kalian panas atau sebaliknya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan juga like. Segenap tim redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. See you the next video. Bye.